Perkembangan arsitektur rasionalisme atau Destilge. Dalam arsitektur, rasionalisme itu adalah arus arsitektur yang sebagian besar dikembangkan dari Italia di tahun 1920-an. Vitruvius telah mengklaim dalam karyanya De Architectur bahwa arsitektur adalah ilmu yang dapat dipahami secara rasional. Dalam hal bahwa itu mewakili reaksi historisisme dan kontras dengan Art Nouveau dan Ekspresionisme. Abad awal arsitektur rasionalisme. Arsitek seperti Henri Labrouste dan Auguste Perret memasukkan rasionalisme struktural sepanjang abad ke-19 di gedung-gedung mereka. Pada abad ke-20, arsitek seperti Henrik Petrus Verlag mengeksplorasi gagasan bahwa struktur itu sendiri bisa menciptakan ruang tanpa perlu untuk dekorasi. Salah satu bangunan rasionalisme pertama adalah Palazzo Gualino di Turin, dibangun untuk Riccardo Gualino oleh arsitek Giuliano Montalcini dan Giuseppe Pagano. Adapun ciri-ciri arsitektur rasionalisme, yang pertama, bentuk bangunan memaksimalkan penggunaan lahan. Kedua, konstruksi menggunakan kayu, besi, logam, kaca, dan lain-lain. Tiga, bentuk ornamen-ornamen mengikuti hubungan antara bentuk dan fungsi. Morfologinya yaitu yang pertama spasial atau berhubungan dengan ruang. Kedua, stilistik atau berhubungan dengan fasad bangunan. Ketiga, struktural berhubungan dengan struktur yang digunakan oleh bangunan. Rasionalisme dalam karya arsitektur itu sendiri adalah konsep rasionalis ke dalam sebuah bangunan arsitektur secara benar, baik dari segi fungsional, faktor kenyamanan maupun estetika. Ciri-ciri arsitektur rasionalisme. Yang pertama, bentuk bangunan memaksimalkan bangunan lahan, konstruksi penggunaan kayu, besi, logam, kaca, dan lain-lain. Bentuk ornamen mengikuti hubungan antara bentuk dan fungsi. Contoh bangunannya adalah Palazzo delle Civiltà Italia. Dinilai dari segi fungsi, bangunan ini memiliki bentukan yang lebih mendukung pada fungsi bangunan untuk kehidupan. Bentuk dasarnya yang terkesan kotak, maka dilihat dari sisi luar bangunan itu pasti dipastikan bahwa ruangannya pun memiliki ukuran yang sangat fungsional. Bangunan seperti ini sangat tepat jika untuk kehidupan lebih nyaman dan aman. Yang kedua ada Grand Hotel Europreto. Berlokasi di Pampulha, kompleks Brasil merupakan salah satu karya Oscar Niemeyer yang juga mencerminkan kuat inspirasi dari Le Corbusier. Di sini kita dapat melihat ciri-ciri arsitektur rasionalisme pada bangunan ini digunakan pada tutupan atap yang datar. Adapun arsitek dan karyanya ada Walter Gropius, merupakan seorang arsitek berkebangsaan Jerman yang merupakan pendiri Bauhaus School. Adapun Mies van der Rohe, seorang arsitek berkebangsaan Jerman yang menciptakan bangunan villa-villa seperti ini. Kemudian Le Corbusier dan Pierre Janet. Kolaborasi mereka berakhir saat Pierre bergabung dengan French Resistance sedangkan Le Corbusier tidak. Namun mereka kembali berkolaborasi saat mengerjakan Planet City of Chandigarh di India. Contoh bangunannya adalah Villa Savoye. Kemudian ada Henry Sauvage dan Franz Jordan. Karyanya adalah De Majorelle Building. Kemudian ada Auguste Perret, merupakan pendiri bangunan Maison Cassandre Versailles. Kemudian ada Tony Garnier, merupakan pendiri Cité Industrielle. Kemudian perkembangan arsitektur Art Deco. Art Deco adalah gaya populer yang dimulai dari tahun
1920 hingga akhir dekadenya di tahun 1939. Art Deco banyak menggunakan desain arsitektur industri, interior, seni grafis, film, serta fashion. Art Deco sendiri berasal dari pameran pada tahun 1925 yang berjudul Paris Exposition des Arts Décoratifs et Industriels di kota Paris, Prancis. Ciri-ciri Art Deco tidaklah berwujud dengan sendirinya, melainkan dipengaruhi aliran Kubisme dan Fauvisme, serta gaya primitif Afrika, Mesir, dan Indian Aztec Maya di Amerika Selatan. Art Deco dikarakterkan dengan penggunaan bahan-bahan seperti aluminium, stainless steel, pernis, inlay wood atau kayu hias, kulit hiu, dan kulit zebra. Penggunaan yang tegas dan bentuk bertingkat, sapuan kurva tidak berliku-liku seperti Art Nouveau, pola-pola chevron, dan motif pancaran matahari. Adapun contoh desain Art Deco adalah ziggurat, merupakan istilah yang dipakai untuk struktur bertingkat yang terlihat seperti tangga. Dipengaruhi oleh gaya arsitektur dari Babilonia dan Mesir. Kedua ada lengkungan. Bangunan yang melengkung merupakan ciri khas desain arsitektur Art Deco. Atap datar. Art Deco merupakan turunan daya Kubisme, sehingga bangunan Art Deco memiliki bentuk atap yang datar dan tidak miring seperti kebanyakan bangunan lainnya. Adapun warna dan motif material. Warna yang diusung oleh gaya Art Deco menggunakan warna-warna terang dan mencolok. Warna solid yang ditampilkan pun biasanya memberikan kesan yang mewah seperti emas, perak, hijau emerald, hitam bold, silver, dan biru. Motif yang sering digunakan Art Deco pun sangat beragam. Biasanya memberi motif yang terinspirasi dari alam seperti hewan, tanaman, motif geometris, chevron, trapezoid, dan motif yang eksotis. Karakteristik dan gaya arsitektur Art Deco itu, bentuk dalam gaya Art Deco pada dasarnya adalah geometris seperti persegi yang tersusun dalam suatu pola. Kemudian kesan rapi ini dilebur oleh unsur-unsur hias antara bentuk dan hiasan. Kemudian material. Bahan yang sering digunakan yaitu semen, beton, batu yang permukaannya dihaluskan, terakota. Baja dan aluminium juga sering digunakan bersamaan dengan blok kaca buram atau kaca dekoratif. Kemudian atap. Atap bangunannya biasa dihias dengan bentuk seperti menara untuk menunjukkan letak entrance agar lebih menarik. Jendela. Jendela muncul sebagai bukaan dalam bentuk persegi atau bulat. Untuk menjaga aliran garis dalam bangunan, biasanya jendela diatur dalam pola horizontal menerus, bukan pada dinding. Juga sering diisi kaca dekoratif atau blok kaca untuk menciptakan kontras dengan bentuk yang kosong dan masif. Kemudian ada contoh bangunannya, yaitu Museum Konferensi Asia Afrika di Bandung. Kemudian ada Hotel Savoy Hommam yang terletak di Jalan Afrika, Bandung. Hotel ini merupakan karya dari Albert Albers pada tahun 1939. Kemudian ada Villa Isola yang juga terletak di Jalan Setiabudi, Bandung. Villa Isola dibangun pada tahun 1933 oleh hartawan Belanda yaitu Dominique William Baretti. Kemudian yang terakhir ada Stasiun Solo Jebres. Stasiun Solo Jebres merupakan stasiun kereta api kelas 1 yang terletak di Ningratan, Surakarta. Bangunan stasiun ini memiliki keunikan yang berbeda dengan stasiun lainnya. Tampilan depan stasiun yang mewah ini ditunjukkan kepada pihak Keraton Kasunan Surakarta yang memiliki gaya Indische Empire dengan detail yang dipengaruhi oleh gaya neoklasik.